Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tias Sejolawati dari jurusan Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi ilmu pendidikan terkait lingkungan pendidikan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai lingkungan pendidikan, kita harus tahu lebih dulu apa itu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu lingkungan dan pendidikan. Lingkungan sendiri secara umum mempunyai arti sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang berguna untuk dirinya dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian sebelumnya, kita dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktik pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Selanjutnya, lingkungan pendidikan di sini berfungsi untuk 1. Membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Penataan lingkungan pendidikan ini terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang secara efisien dan efektif. Hal ini karena terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya. Nah, selain itu, lingkungan pendidikan juga berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat akan berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku umum maupun peranan-peranan yang berbeda. Nah, dari fungsi lingkungan pendidikan kita beralih ke jenis-jenis lingkungan pendidikan. Nah, di sini ada 3 jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sendiri mempunyai arti lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena manusia mengenal lembaga pendidikan yang pertama dari keluarga. Dan hal ini menentukan keberhasilan belajar seseorang. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasi atau mensatupadukan diri dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Pendidikan dalam lingkungan keluarga dimulai sejak anak lahir ke dunia, yang merupakan sejak dari lahir dari kandungan ibunya dan berhenti apabila sang anak meninggalkan keluarga asal untuk mendirikan keluarga baru. Keluarga disebut juga dengan lembaga pendidikan informal. Nah, di suatu lingkungan pasti ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Nah, dalam lingkungan keluarga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, bagaimana cara orang tua mendidik. Yang kedua yaitu relasi atau hubungan antar anggota keluarga, baik antara anak dengan orang tua maupun anak dengan saudara atau sebaliknya.
kemudian suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua terhadap anak, dan latar belakang kebudayaan keluarga. Lingkungan pendidikan di keluarga berfungsi untuk menjadi pengalaman pertama pada masa kanak-kanak. Yang selanjutnya yaitu untuk menjamin kehidupan emosional anak, untuk menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, serta meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah mempunyai arti sebagai lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dalam membantu siswa mengembangkan potensinya. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak atau seseorang. Karena itu, di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Nah, ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap lingkungan sekolah, yaitu metode mengajar guru, kurikulum yang ada di sekolah, hubungan antar guru dengan siswa atau hubungan antara satu siswa dengan siswa lainnya, apakah baik atau tidak, disiplin sekolah, serta fasilitas yang disediakan sekolah. Nah, sekolah di sini berfungsi untuk mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik, serta memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam kehidupan masyarakat yang sulit atau pendidikan yang tidak didapatkan di rumah. Lalu untuk melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan anak. Dan yang terakhir yaitu untuk diberikan pelajaran etika keagamaan. Yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan pendidikan yang sangat penting di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, karena lingkungan masyarakat dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak atau peserta didik. Di dalam lingkungan masyarakat, setiap orang akan memperoleh pengaruh yang sifatnya mendidik dari orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari teman sebaya maupun orang dewasa, melalui interaksi sosial secara langsung atau tatap muka. Tetapi selain itu, pengaruh pendidikan tersebut juga dapat diperoleh melalui interaksi sosial secara tidak langsung. Nah, faktor yang berpengaruh dalam lingkungan masyarakat adalah kegiatan seseorang atau siswa dalam masyarakat, massa media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat di sekitar lingkungannya. Nah, masyarakat sendiri mempunyai fungsi sebagai atau untuk mengajar, berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain, memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas, menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa, dan memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungannya didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku di masyarakat. Nah, penjelasan di atas merupakan penjelasan mengenai lingkungan pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.